Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam khazanah intelektual orang barat yang ingin membangun masyarakat yang makmur, mereka punya guidance. Salah satu guidance itu adalah ada ungkapan yang sangat terkenal dari filsuf barat itu yang berbunyi power tend to corrupt. Kemudian absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung membawa orang menjadi korupsi gitu. Jadi semakin absolut sebuah kekuasaan, maka korupsinya pun juga semakin absolut. Ungkapan ini digunakan oleh orang-orang di barat itu mengapa seseorang tidak boleh merasa benar sendiri. Harus ada pembanding di dalam mengukur suatu pendapat atau suatu pandangan. Termasuk nanti di dalam memberantas korupsi itu gimana caranya gitu. Di antaranya itu adalah kekuasaan itu tidak boleh menjadi absolut, yaitu kekuasaan harus dibatasi oleh undang-undang. Kemudian ditambah lagi itu kekuasaan itu tidak boleh bertumpu pada satu orang. Jadi harus ada penyeimbang gitu. Maka dari situ kemudian di barat timbul teori kalau dia kerajaan itu tidak boleh kerajaan absolut, tapi harus kerajaan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian dalam menyelenggarakan negara ada dibagi itu. Ada apa yang disebut dengan legislatif, eksekutif, yudikatif. Ditambah nanti dengan bagian kepolisian. Dalam kepolisian itu ada yang kita kenal pengembangannya itu kejaksaan, nanti ada namanya hakim gitu. Jadi tiga ini akan mengukur seberapa bersalahnya seseorang dan berapa hukuman yang paling pantas untuk orang-orang yang melakukan sebuah tindak kesalahan atau kejahatan. Lalu apa hubungannya cerita ini dengan Yusuf Mansur? Kita ini ingin mengatakan untuk mengontrol supaya orang tidak liar di dalam menceritakan pelajaran agama itu harus ada lembaga yang bisa menjadi pembanding. Misalnya Yusuf Mansur, cerita Yusuf Mansur kan aneh-aneh aja tuh. Kalau tidak ada orang yang berani mengkonter, wah dianggap dialah yang paling benar. Ya kan? Dia paling benar bernarasi tentang Islam. Gitu. Padahal kalau kita buat standar-standarnya, apa yang diceritakan Yusuf Mansur itu adalah cerita omong kosong. Tidak bisa dijadikan referensi gitu. Atau rujukan. Apa aja ceritanya misalnya. Baik dia bercerita dari segi tafsir Quran yang katanya tafsir, itu ceritanya hanya omong kosong. Cuma saya dulu heran juga ya, lama dia mendapat jadwal di Masjid Istiqlal gitu. Kenapa nggak ada orang yang berani mengkonter gitu? Kan kiai-kiai besar kan banyak itu, ulama-ulama banyak gitu. Kita lihat, misalnya ada lagi kita punya organisasi ulama ya, bernama Majelis Ulama Indonesia. Itu sampai sekarang nggak ada itu bagaimana sikap dia terhadap materi-materi agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. MUI seakan-akan ya, dia nggak lihat gitu. Bagaimana korban-korban Yusuf Mansur yang bergelimpangan. Nah, ini kalau tidak ada mengcounter gitu, atau membandingkan pandangan-pandangan Yusuf Mansur itu, maka yang terjadi adalah absolutisme di dalam menerjemahkan Islam gitu. Kalau Yusuf Mansur yang menerjemahkan tidak ada counter dari kita, dia akan menjadikan Islam itu seperti agama perampok, agama pencuri, ya kan? Agama yang tidak layak diikuti oleh orang-orang yang mau berpikiran maju. Jadi Islam yang diceritakan Yusuf Mansur itu Islam yang berkonotasi penindas.
Ya, menindas saja. Jadi misalnya dengan dia bawa cerita tabung tanah ke TKW gitu. TKW Hong Kong atau TKI di Hong Kong. Isinya nanti itu bagaimana dia meraup uang TKI dan TKW Hong Kong. Tidak lebih. Maka dalam hal seperti ini sebenarnya apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur itu bisa disebut sebagai sebuah bentuk pencurian atau penipuan gitu. Penipuan, menipu kebenaran untuk mendapatkan uang. Ya, harusnya sebenarnya kalau penguasa mau intervensi, banyak sekali pintu masuk yang menyatakan pandangan-pandangan Yusuf Mansur itu sebuah kesalahan. Karena dia menerjemahkan agama itu dengan tidak pakai referensi. Ya kan? Sebenarnya ya di second line Yusuf Mansur itu banyak juga yang lain. Mereka saling kuat menguatkan gitu. Karena itu kalau kita tanya ya, bagaimana Pak Kiai pandangannya tentang Yusuf Mansur? Mereka nggak mau komentar. Nggak mau dia. Karena begitu komentar nanti dia palingnya juga nggak mau dia mengecam gitu. Kenapa? Karena tuh sebagian langkahnya juga akan terbuka. Gitu kan? Tanya misalnya dia kelompok Habib-Habib, itu paling nggak mau itu. Bahasa yang dipakai lah, udahlah jangan menghujat orang, mengente siapa gitu. Tapi kalau kita lihat ini kerugian orang begitu banyak nih. Dia biasanya nggak mau lagi, nggak bersahabat lagi sama kita itu. Jadi kerugian masyarakat yang bergelimpangan masyarakat dibuat oleh Yusuf Mansur di satu tempat 55 miliar, di sini mungkin ada ratusan miliar, orang nggak peduli gitu, nggak peduli. Lalu kalau ketika pemuka-pemuka agama ini nggak peduli, lalu kemana orang-orang kecil ini mau menyampaikan penderitaan yang dia alami akibat cerita-cerita Yusuf Mansur yang membuat mereka rugi secara materi? Mana dia mau pergi? Yang ada sekarang itu bagaimana mengelabui mereka, ya kan? Bagaimana memutus mata rantai supaya uangnya itu dapat diambil dan nggak ada pertanggungjawaban secara hukum. Ini kan bahaya kalau begini nih, bahaya ini. Nah, kita ini ingin menjelaskan Islam itu tidak seperti itu. Kan itu sebenarnya yang mau kita katakan. Jadi ketika orang menuntut, memproses Yusuf Mansur, menggugat di pengadilan, itu nggak ada urusan dengan soal-soal agama. Itu murni sebuah tindakan kriminal, gitu kan. Baik itu sifatnya itu perdata maupun pidana, itu aja. Di sebuah negara yang menghargai hukum, seorang yang dirugikan itu harus menuntut melalui jalur hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu karena dia selama ini merasa punya otoritas bicara dalam masalah agama. Itu masalahnya. Maka dia menjadi absolute power. Ya kan? Kekuasaannya itu absolut. Dia merasa punya otoritas. Ujung-ujungnya apa? Corrupt absolutely. Ya kan? Korupsi agamanya itu ya sangat absolut. Nggak ada orang berani bantah-bantah. Kalau bantah-bantah kemana? Oh, dia ceritakan nanti bahwa Tuhan akan mengazab. Tuhan akan mengazab orang lah. Padahal yang melakukan kesalahan itu dia gitu. Banyak sekali kasus-kasusnya. Terus-menerus dia memproduksi kegiatan. Lalu dari kegiatan itu nanti dia berharap atau menjual programnya agar orang ikut beli gitu. Minggu lalu kan kita lihat tuh ibu-ibu yang merasa dirugikan karena uang yang dianggap dia tuh ikut berinvestasi di bisnis bis untuk ziarah kuburan gitu. Itu biasanya nggak kembali itu uangnya itu. Kemudian kalau sebelum-sebelumnya Yusuf Mansur masih pure dengan soal-soal agama gitu. Misalnya yang dijual itu mahat tahfiz Quran gitu. Ya, karena memang tujuannya itu ya untuk cari duit, mak tahfiznya nggak berkembang. Guru-guru dalam itu kan ada kontak sama kita. Nggak ada di santrinya itu yang hafal Quran 30 juz. Nggak ada. Yang ada itu ya menghafal 1 juz, ya kan, juz 30 gitu.
itu pun udah dijual, diekspos begitu besar bahwa santrinya itu sudah hafal 30 juz. Dengan biaya begitu mahal, lalu nanti outputnya terlalu kecil, maka pesantrennya tidak laku. Nah sekarang itu yang ditekuni oleh Yusuf Mansur tiap hari itu adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyak dari usaha real yang kita kenal itu ya warung steak and shake itu aja. Jadi dari duit yang sudah dia cuci ya dari berbagai masjid atau bagian sekarang sudah berwujud usaha yang real. Jumlahnya ratusan. Maka setiap bulan dia masih mendapatkan uang miliaran. Nah, sementara masyarakat kita itu umumnya pelupa gitu. Udah berapa tahun ya udah lupa, udahlah biarin dah gitu. Padahal ini hasil di mana membuat orang menderita ketika dia membangun usaha. Maka tidak ada pertolongan kita kecuali kita meminta kepada ya pemerintah itu nanti atau kekuasaan hukum ini mampu menjangkau dia. Bagaimana caranya ya? Kita lihat nanti bagaimana proses perkembangan hukum ke depan. Tapi yang jelas dengan terus kita bersuara itu akan ada counter opini gitu. Mansur nggak bisa cerita-cerita agama sesuka hatinya. Emang siapa dia? Gitu. Membiarkan orang berpikir dan membandingkan. Sehingga nanti dia berkesimpulan apa yang disampaikan Yusuf Mansur itu tidak lebih dari cerita dusta. Gitu. Cuma problemnya ada yang bilang lah, walaupun dusta-dusta, kan banyak duitnya warung steak and shake, nggak ada yang menandingi. Ustadz mana yang sanggup menandingi? Memang tidak ada. Tapi itu bukan sebuah kebenaran. Kan gitu kan? Kan kebenaran itu bukan uang aja hasilnya, nilainya. Kalau kebenaran itu jumlahnya uang, jumlahnya aset, tentu Nabi Musa tidak ada apa-apanya dengan Qarun. Ya toh? Qarun dan Fir'aun itu hebat. Tapi kata Tuhan itu sebuah bentuk kebatilan dan kezaliman. Kan gitu. Jadi apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur tetap akan kita protes. Gitu. Karena dia tidak boleh mempunyai hak monopoli atau mempunyai hak berhak menerjemahkan ayat-ayat suci untuk mendapatkan uang untuk kehidupan pribadi. Mari kita awasi terus. Semoga Yusuf Mansur ini bisa mengembalikan uang-uang masyarakat yang sudah dia raup di berbagai tempat di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.